Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurunku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Tuhan pasti kerja. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, oh melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu Tuhan, anugerahmu melimpah bagiku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama untuk Shine Fellowship Bible Study kita. Dan kali ini kita akan melihat dari Mazmur pasal yang ke-10 dan pasal yang ke-11. Kita ada di dalam pembahasan kitab Mazmur dan kali ini kita sampai di pasal yang ke-10 dan ke-11. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan menolong di dalam jam perenungan firman Tuhan ini. Allah membantu kami di dalam setiap kelemahan kami. Biarlah hati pikiran kami Tuhan boleh dipersiapkan dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, belajar beriman di dalamnya dan bertumbuh di dalamnya sehingga kehidupan kami menghasilkan buah dan mempermuliakan nama Tuhan. Bantu setiap kami Tuhan, kami lemah, kami tidak mampu untuk memahami kehendak-Mu dalam kekuatan kami sendiri. Kami berdoa Roh Kudus menolong dan memampukan kami oleh kuat kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dari Mazmur pasal yang ke-10 dan pasal yang ke-11. Kita akan melihat dari Mazmur pasal yang ke-10 terlebih dahulu. Di Mazmur pasal yang ke-10 ini
jika kita membaca secara keseluruhan dan membandingkan dengan Mazmur pasal yang ke-9, nampaknya ini adalah sambungan dari Mazmur pasal 9 itu. Bahwa pada pasal 9 atau pasal sebelumnya, pemazmur nampaknya menunjukkan ada tantangan atau serangan dari pihak luar dari Israel. Sedangkan pasal 10 ini, dia seperti menunjukkan bahwa ada musuh dari dalam bangsa itu sendiri. Yaitu ada orang-orang yang mengklaim sebagai bagian dari umat perjanjian Allah, tetapi kehidupan mereka menunjukkan bahwa mereka seperti orang yang tidak mengenal Allah, atau yang dipakai dalam istilah di sini adalah orang fasik. Perhatikan di ayat yang pertama dari Mazmur pasal yang ke-10 ini. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Saudara, kita perhatikan bahwa pemazmur ini menunjukkan pertanyaan yang menjadi pergumulan banyak orang sepanjang zaman. Yaitu bahwa saat menghadapi pergumulan atau saat melihat pergumulan orang lain, saat melihat hal-hal yang buruk, melihat ketidakadilan, sepertinya Allah terasa jauh. Dan mengapa orang fasik itu nampaknya makmur dan berhasil dalam kejahatan mereka? Ini menjadi pertanyaan dan pergumulan yang terkadang menjadi hal yang mengganggu hati dan pikiran kita. Nah, Mazmur ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita simak, sebab menarik bahwa Alkitab tidak seperti pandangan kebanyakan orang bahwa hanya sebagai kitab yang berisi perintah, larangan, dan tuntutan-tuntutan. Tetapi Alkitab menunjukkan serta membahas hal-hal yang menjadi pergumulan terdalam dalam hati manusia dan mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sukar yang ada di dalam kehidupan kita. Dan menunjukkan dan mengarahkan bagaimana kita melihat itu semua di dalam terang kebenaran Allah. Mengapa pemazmur mengungkapkan pernyataan ini? Sebab bagi orang percaya dan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengenal Allah, hadirat Allah adalah sebuah sukacita yang besar. Dan bahkan sebuah sukacita yang sukar untuk kita gambarkan karena saking besar dan dalamnya sukacita itu. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang nampaknya bertentangan atau hal yang buruk di sekeliling kita, ketidakadilan yang terjadi di mana orang-orang yang benar mungkin tertindas, sedangkan orang-orang yang fasik nampaknya menikmati kemakmuran mereka. Hal itu mengganggu hati dan pikiran kita. Nah, kembali saudara, kita melihat di dalam Mazmur ini, saat kita melanjutkan atau melihat lebih jauh, lihat di ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-11 nanti, bahwa pemazmur ini menunjukkan alasan mengapa dia mengangkat pertanyaan di ayat yang pertama tadi. Pemazmur ini sedang, di sini kita lihat menggambarkan orang fasik ini dan apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukan hal-hal yang jahat itu. Dia memberikan beberapa pernyataan yang mengungkapkan apa yang dia lihat, yang diyakini oleh orang-orang fasik itu. Karena apa yang mereka yakini menentukan bagaimana mereka berperilaku. Kita bisa membagi bagian ini menjadi beberapa hal di dalamnya. Yang pertama, bahwa pemazmur ini melihat sifat dan pemikiran dari orang-orang fasik itu. Ayat 2 hingga ayat yang ke-4. Karena congkak yang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Nah, menarik saudara, perhatikan bahwa ini menjelaskan mengapa pemazmur ini begitu terganggu pada keadaan di mana sepertinya Allah tidak menyatakan kuasanya, atau dengan sikap yang buruk dari orang-orang fasik ini bahwa mereka berdiri menentang Allah. Orang-orang fasik ini merasa memiliki kebebasan dalam tindakan mereka, sebab bagi mereka Allah mereka adalah diri mereka sendiri. Nah, kejahatan yang digambarkan di sini bahwa mereka bersifat congkak. Giat memburu orang yang tertindas juga di sini. Orang jahat itu dengan cerdik merencanakan dan melawan orang yang benar dan mengejar mereka, hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang-orang fasik ini hidup untuk menyenangkan diri mereka sendiri dan memenuhi keinginan yang egois dari kehidupan mereka, dan kemudian menyombongkan diri atas dosa-dosanya. Di sini kita sudah melihat ada beberapa pola yang perlu untuk kita waspadai dan kita uji dalam hati dan pikiran kita. Apakah kita bersuka cita ketika orang lain menderita? Apakah kita menyombongkan diri dengan kejahatan yang kita lakukan? Jika itu yang terjadi, saudara, bahwa panggilan kepada kita adalah pertobatan dan menyadari bahwa semua itu adalah sikap dan tindakan dari orang-orang fasik. Kemudian mereka juga menunjukkan sikap angkuh dan sikap yang tidak takut akan Allah. Ayat yang ketiga, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang loba mengutuki dan menista Tuhan. Pemahaman mereka juga kacau, saudara. Lihat di ayat yang keempat. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Bagi mereka bahwa saat Allah tidak menuntut, atau karena Allah tidak menuntut atau tidak bertindak langsung menghukum kejahatan mereka, maka kesimpulan yang mereka tarik adalah bahwa tidak ada Allah. Ini kesimpulan yang bisa kita katakan prematur, picik, dan berbahaya.
Penting untuk kita lihat bahwa mengapa mereka mengatakan ini, yaitu karena sikap angkuh mereka. Ungkapan yang dipakai di sini bahwa mereka mengatakan itu dengan batang hidungnya ke atas. Ini adalah gambaran untuk suatu sikap yang angkuh, sikap yang sombong. Dan ini adalah bentuk dari sikap mengabaikan Tuhan. Yang mana berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bergantung kepada Allah dan bahkan merasa setara atau mungkin mereka merasa bahwa mereka lebih dari segala sesuatu itu. Nah, saudara perhatikan di ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh juga. Di sini bagaimana pemazmur ini melihat keangkuhan sifat dari orang fasik itu. Tindakan-tindakannya selalu berhasil, hukum-hukummu tinggi sekali jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Nah, sikap arogan atau sikap yang sombong dari orang fasik ini berasal dari apa? Berasal dari tidak adanya pemahaman akan hukum-hukum Tuhan atau kebenaran Allah atau firman Allah. Karena orang-orang yang belum bertobat tidak memiliki pemahaman yang benar tentang firman Allah, tentang jalan-jalannya Tuhan. Menurut mereka, karena Allah itu panjang sabar, mereka berpikir bahwa mereka bisa lolos dari dosa-dosa mereka. Kedamaian dan kemakmuran memberi mereka rasa aman yang palsu. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa semua itu akan berakhir dengan sangat mengerikan. Pemazmur mengamati dan mengungkapkan dosa orang fasik ini yang tidak takut kepada musuh-musuhnya. Ada kesombongan dan dosa dalam hati orang fasik ini. Dikatakan bahwa mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan, di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Sehingga tidak heran pemazmur ingin agar Tuhan segera menghentikan orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan dosa ini. Lalu saudara, hal yang ketiga, bahwa pemazmur ini melihat bagaimana orang fasik melakukan kejahatan mereka. Lihat di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah, ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Nah, pemazmur ini memakai gambaran bahwa orang fasik itu seperti singa yang ganas, seperti orang yang jahat yang bersembunyi untuk mencari kesempatan menerkam mangsanya yang tidak berdaya, seperti seorang pemburu. Mereka berpikir bahwa hukum tidak akan mengejar mereka atau Tuhan tidak memperhatikan apa yang mereka lakukan. Tetapi ini salah, bahwa Allah sebagai Allah yang berdaulat, dia melihat dan mengetahui segala sesuatu. Pemazmur ini melihat sikap dan cara orang fasik ini, bahwa mereka itu licik, egois, suka merudung atau membuli, dan mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain. Nah, dari sini saudara, jika kita melihat bagian-bagian akhir dari Mazmur pasal 10 ini, pemazmur ini menaikkan permohonan agar Allah bertindak. Yang pertama di ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15, dia menaikkan permohonan untuk Allah melawat mereka yang lemah dan yang tertindas itu. Dia katakan, bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah? Sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Orang-orang yang berlaku fasik berpikir bahwa setiap perbuatan mereka tidak memiliki akibat atau konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, di sini saudara, lihat di ayat yang ke-13. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya engkau tidak menuntut? Tetapi di sini kebenarannya adalah bahwa seperti yang dicatat dalam Bilangan pasal 32 ayat 23. Tetapi jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Tuhan akan menempati perjanjiannya kepada umatnya. Dan akan ada hari penghakiman ketika orang-orang yang menentang dia, orang-orang yang memberontak terhadap dia akan dihakimi oleh Allah yang adil. Terkadang kita melihat seperti pemazmur ini, bahwa kadang kita hampir putus asa karena hukuman Tuhan belum dijatuhkan kepada orang-orang yang berlaku fasik. Dan karena nampaknya mereka belum menerima hukuman itu atau tidak mengalami hukuman itu, mereka tentram. Hal itu membuat kita berpikir bahwa mereka tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatan dan kejahatan mereka. Nah, menggumulkan hal ini, kita perlu kembali menyadari dan melihat bahwa Allah adalah Allah yang adil. Itu adalah pijakan kita, bahwa Allah akan bertindak sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendaknya.
Dan dalam hal ini juga kita belajar untuk beriman di mana percaya kepada keadilan Allah dan waktu Tuhan. Kemudian saudara di ayat yang ke-14 setelah direnungkan lebih lanjut, pemazmur menyadari bahwa Allah memang berdaulat. Karena dia melihat dan memperhatikan kesusahan dan kesedihan orang-orang yang tidak berdaya. Lihat di ayat yang ke-14. Engkau memang melihatnya sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Allah adalah sumber pengharapan dan perlindungan kita. Di dalam kitab Mazmur kita akan melihat bahwa pemazmur sering menggambarkan Allah sebagai kota benteng dan tempat perlindungan, menara perlindungan. Artinya bahwa di dalam dialah ketentraman dan rasa aman itu bisa kita dapatkan. Rasa aman yang sejati. Kemudian saudara, di ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18, pemazmur ini menunjukkan keyakinan di dalam keadilan Allah. Tuhan adalah Raja yang seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Nah, pada bagian akhir dari Mazmur ini, pemazmur mengungkapkan keyakinan yang penuh bahwa Allah adalah Allah yang bertakhta dan mengendalikan segala sesuatu di bawah kuasanya. Tuhan mungkin tidak menjelaskan kepada kita mengapa beberapa orang nampaknya lolos dari perbuatan jahat mereka. Tetapi dia meyakinkan kita bahwa dia akan menghakimi orang berdosa dan pada akhirnya membela umat kepunyaannya, membela mereka yang percaya kepada dia. Nah, dalam bagian akhir ini, dalam Mazmur pasal 10 ini, Tuhan menjawab pernyataan-pernyataan dari orang fasik di ayat yang kedua hingga ayat yang ke-13 tadi. Dalam keangkuhan mereka, mereka berpikir bahwa mereka akan lolos dan mereka berpikir bahwa tidak akan ada akibat yang akan mereka terima dan mereka bisa terus hidup di dalam kejahatan mereka. Tidak akan terjadi seperti itu, saudara. Di sini kita lihat saudara bahwa pemazmur memulai mazmur ini dengan kesan hampir putus asa di dalam masa-masa sulitnya. Tetapi ia menutup mazmur ini dengan keyakinan yang teguh di dalam Tuhan sebagai Raja yang kekal dan Hakim yang adil. Bagaimana saat kita melangkah dan melihat akan perkenanan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita dan hidup di dalam keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan adalah Allah yang berdaulat, Allah yang mengatur segala sesuatu, alam semesta ini berjalan seturut dengan kehendaknya. Dan saat mungkin hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang kita alami tidak seperti yang kita bayangkan, kita tetap belajar untuk percaya kepada pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Allah bisa memakai segala hal untuk membentuk dan bekerja di dalam dan melalui kita. Kemudian saudara, kita lihat di Mazmur pasal yang ke-11, bagian kedua dari pembahasan kita untuk minggu ini. Di ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Nah saudara, di sini memang agak sedikit sulit untuk kita menentukan latar belakang sejarah dari Mazmur ini. Kita tahu bahwa Daud sering berada dalam bahaya, baik saat dia dikejar-kejar oleh Saul dan bahkan saat dia harus lari karena pemberontakan anaknya Absalom. Nah, tetapi selama krisis atau pergumulan yang dialami oleh Daud dan digambarkan di dalam Mazmur ini, Daud tidak meninggalkan tempat dan kedudukannya, artinya bahwa tidak meninggalkan keyakinannya, tetapi dia tetap berada di sana melakukan apa yang Allah panggil untuk dia lakukan, yaitu dia percaya kepada perlindungan Allah. Dan Allah memang menunjukkan perlindungannya. Sehingga kita belajar bahwa apapun pergumulan yang kita hadapi, Mazmur ini mengajarkan kita bahwa kita harus memilih antara hidup dalam rasa takut atau berjalan di dalam iman, mendengarkan nasihat manusia atau mentaati hikmat yang datang dari Allah. Dari sini saudara, Daud menunjukkan keyakinannya. Dia mengatakan bahwa pada Tuhan aku berlindung. Ketika tantangan muncul, banyak orang mungkin berkata pada Daud saat itu untuk dia lari meninggalkan Yerusalem atau pergi ke tempat perlindungan yang aman. Nah, Daud mengungkapkan perumpamaan yaitu terbang seperti burung ini, dan ini kita bisa lihat juga di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Tetapi saudara, Daud sadar bahwa dia tidak membutuhkan sayap seperti sayap merpati, tetapi dia membutuhkan sayap seperti sayap Raja Wali agar dia dapat mengatasi badai dengan iman dan mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, saudara, kata terbang ini ditulis dalam bentuk jamak dan ini cukup penting untuk kita simak di sini. Adalah benar bagi kita untuk kita lari dari pencobaan. 2 Timotius 2 ayat 22 seperti yang Yusuf lakukan saat dia digoda oleh istri Potifar. Tetapi saat kita melihat bahwa ketika hati seseorang menjadi lemah karena tantangan dan meninggalkan tanggung jawab kehidupan kekristenannya dan pelayanannya, maka itu adalah sikap yang salah. Nah, kemudian saudara lihat di ayat yang kedua.
Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Nah, pemazmur ini memberikan pesan untuk bahwa melihat orang fasik melenturkan busurnya. Artinya bahwa ada pesan untuk memperhatikan fakta-fakta yang ada di sekeliling kita. Terutama saat situasi nampak berbahaya. Istilah orang fasik melenturkan busurnya berbicara mengenai mereka bersiap untuk menyerang orang lain. Nah, ini penting bahwa kita perlu untuk melihat, mengamati hal-hal di sekeliling kita, waspada dan berjaga-jaga. Tetapi juga kita perlu melihat semua itu dalam terang janji hadirat Allah. Nah, di sini saudara, lihat di ayat yang ketiga. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Apa yang Daud maksudkan di sini? Daud adalah raja yang ditunjuk oleh Allah. Jadi apapun yang menyerangnya secara pribadi akan menggoncang fondasi dari bangsa itu. Masyarakat atau kehidupan orang Israel itu dibangun atas dasar kebenaran pada saat itu. Dan kita pun demikian. Kehidupan kita sebagai orang percaya dibangun atas dasar kebenaran. Dan ketika kebenaran itu dipertanyakan atau mulai diragukan, fondasi itu menjadi goyah. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk tertanam dan berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu saudara, di ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh, Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang, berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus hati akan memandang wajahnya. Jadi ada dua kontras yang diberikan di sini, atau ada kontras yang ditunjukkan di sini antara bagaimana sikap orang fasik dan apa yang akan mereka terima, dan sikap orang benar dan apa yang akan Allah anugerahkan kepada mereka. Di bagian ini Daud menunjukkan kedaulatan Allah sebagai Allah yang maha kuasa, dan itu adalah karakter Allah. Di sini ada juga penyataan iman yang penting untuk kita simak. Belajar dari hal ini, bahwa ketika kita melihat sekeliling kita melihat masalah, kita melihat pergumulan, kita melihat tantangan. Tetapi saat kita melihat kepada Allah dengan iman, maka kita melihat penghiburan dan penguatan serta jawaban di dalam pergumulan kehidupan kita. Daud menggunakan 3 gambaran untuk menggambarkan penghakiman yang telah Allah persiapkan bagi orang fasik, yaitu arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Lalu Daud menyebutkan frasa ini, itulah isi piala mereka. Kita bisa lihat bahwa di dalam Alkitab, bahwa piala atau cawan itu sering dihubungkan dengan penghakiman Allah. Contoh di dalam kitab Wahyu ada 7 cawan murka Allah. Kemudian saudara, di ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Mazmur ini ditutup dengan sebuah penyataan iman yang penting. Daud tahu bahwa saat dia berjalan di dalam kebenaran, itu menjaga dirinya di dalam kasih Allah. Yudas ayat yang ke-21. Nah, ini bukan berarti bahwa kita berusaha mengupayakan kasih Tuhan itu dengan kebenaran pribadi kita atau upaya kita sendiri. Sebaliknya, yang dimaksud dengan hidup berjalan dalam kebenaran itu membuat kita terus mengalir di dalam manfaat dari kasih Allah dan perkenanan Tuhan itu. Saya ingin mengutip dari David Guzik, dia mengatakan demikian. Orang-orang yang tidak mau hidup di dalam kasih Allah, akhirnya akan hidup seolah-olah mereka berada pada sisi yang gelap dari bulan. Matahari selalu ada di sana, selalu bersinar. Tetapi mereka tidak pernah dalam posisi untuk menerima cahaya atau kehangatan dari matahari itu. Mereka seperti anak bungsu di dalam Lukas pasal 15. Yang selalu dikasihi oleh bapaknya. Tetapi untuk sementara waktu karena pemberontakannya, ia tidak mendapat manfaat dari kasih itu. Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Dia adalah Bapa surgawi kita. Dan dia mau memberkati kita dengan kasih karunia-Nya, dengan perkenanannya. Tetapi saat kita berjalan di luar dari kehendaknya dan melangkah di dalam pemberontakan kita, maka kitalah yang membuat atau membawa diri kita tidak menikmati berkat dan perkenanan Tuhan itu. Kemudian saudara, saya ingin menutup dengan hal ini. Bahwa dalam semuanya ini, ketika Daud melihat dan mempertimbangkan atau merenungkan kebesaran Allah, pemeliharaan Tuhan, dan visi Allah bagi dirinya, semua itu membuat dia mengerti dan melihat melampaui apa yang dihadapi atau tantangan yang dihadapi. Bagi Daud, percaya kepada Tuhan adalah langkah yang paling aman di dalam kehidupannya. Meskipun ada tantangan yang dihadapi. Mungkin orang-orang di sekelilingnya bermaksud baik. Atau bahkan mungkin juga ada yang tidak bermaksud baik. Dengan memberikan nasihat-nasihat atau hal-hal yang melemahkan imannya. Tetapi di sini Daud menunjukkan keteguhan hati. Bahwa dia tidak mau menerima perkataan-perkataan yang melemahkan imannya atau membuat dia takut. Sebaliknya, dia memilih untuk menghadapi pergumulannya dengan iman di dalam Allah.
Saat kita berjalan menghadapi kehidupan kita, bahkan dengan masa-masa sukar yang kita alami saat ini, mungkin ada banyak hal yang kita dengar, yang kita lihat, yang melemahkan iman kita, melemahkan kepercayaan kita, membuat kita ragu akan janji dan kasih Allah. Tetapi di sini saudara, Daud menunjukkan teladan bagi kita untuk kita bisa belajar dan melihat apa yang bisa kita lakukan, terapkan di dalam kehidupan kita. Yaitu bahwa dalam pergumulan kita memilih untuk melangkah di dalam iman, di dalam Allah. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Hamba-Mu terbatas tetapi Engkau tidak terbatas untuk menolong kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Bantu kami Tuhan untuk hidup menjauhi sikap hidup yang fasik, tetapi berjalan di dalam kebenaran dan berpengharapan di dalam Engkau. Pimpin sertai kami, mampukan kami Tuhan Yesus oleh kuat kuasa Roh-Mu dan oleh belas kasihan-Mu sehingga kami boleh terus berjalan menjalani kehidupan kekristenan kami sebagai anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa Engkau kuatkan, teguhkan hati dan pikiran kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang berbeban berat Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan dari Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.